jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai teori integral. Nah, ini adalah pertemuan ke-12 di RPS Matematika Ekonomi. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai konsep integral seperti apa. Lalu kita juga akan belajar mengenai integral fungsi majemuk. Terus juga ada integral tentu dan integral tak tentu. Serta ada beberapa konsep tentang luas gitu pada teori integral ini. Oke, jadi langsung aja ke pembahasannya atau ke materinya. Nah, jadi nanti kita akan mengenal yang namanya konsep integral. Nah, konsep integral itu kita mengenal integral secara sederhana itu adalah antiturunan atau kebalikannya turunan. Dan itu adalah konsep integral yang secara sederhana kita tahu ya. Jadi kita itu akan memperoleh suatu hubungan pada integral dan turunan itu seperti ini. Jadi ketika ini fx dan fx, jadi gini ya, f itu untuk fungsi yang belum diturunkan, tapi kalau dia f kecil itu dia turunan dari fungsi si f-nya itu gitu. Jadi karena kita turunan fx, turunannya fx terhadap x itu menjadi f kecil x gitu. Nah, kalau kita punya rumus ini, terus punya fungsi ini, terus kita mau mencari fx-nya, berarti kita pakainya apa? Kita pakainya integral. Nah, kalau turunan itu disimbolkan dengan d, misal apa, d variabel z per dx, terus dz per dy, dan lain sebagainya. Kalau integral kita akan mengenal yang bentuknya tuh kayak cacing gitu, yang gini, gini. Nah, gitu kira-kira. Nah, oleh karena itu kita untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya, yaitu yang ini ya, berarti. Nah, konsepnya itu seperti ini. Ini sekedar reminder juga ya, karena integral itu sebenarnya kalau untuk SMA itu udah dipelajarin juga. Kalau nggak salah waktu kelas 3 SMA gitu, atau kelas 2 gitulah. Nah, jadi di sini nanti ketika fx, f besar ya, f besar x itu sama dengan x kuadrat. Kalau turunannya itu kan berarti jadinya ini ke depan kan, jadi koefisien kan, berarti 2x f aksennya itu adalah 2x gitu. Terus kalau misalnya ini itu berarti kan nanti jadinya 2x gitu kan ya, 2x juga f aksen x-nya 2x. Terus kalau ini dia menjadi 2x juga, sehingga kalau misalnya kita mau mencari integral dari 2x itu kan berarti 2x dx, berarti dia menjadi x kuadrat ditambah c gitu kan ya. Ya, karena dia kalau kayak gini nih, kalau kita mau mengintegralkan bentuk umum integral itu menjadi seperti ini yang tertera di gambar. Jadi nanti dia ada fx, nih. Terus nanti di sini sama dengan fx ditambah dengan c. Karena konstanta itu sebenarnya bisa berapa aja. Contohnya gini. Ini ada 97, di sini ada 3. Nah, itu dia dianggap sebagai konstanta gitu. Tapi yang pasti bentuk yang ada x-nya itu atau yang ada fungsinya itu cara mengintegralkannya itu adalah ada x kuadrat kan ya. Nah, itu kita jadiin koefisien, tapi dia dalam bentuk 1 per. Jadi 1 per 2 tambah 1 dikali x pangkat 2 ditambah 1. Jadinya 1/3 x tambah 1 gitu ya. Itu bentuk umum daripada integral gitu. Kalau yang ini itu kan dia tuh jadinya gini kan ya. Berarti dia integral dari 2x dx itu kan adalah berarti dia 2 per 1 tambah 1 dikali x 1 tambah 1 dx gitu kan. Berarti 2 per 2 x pangkat 2 dx, berarti x pangkat 2. Tapi jangan lupakan c nya. Kenapa? Karena pasti ada konstanta di belakangnya yang nggak kita ketahui nilai pastinya itu berapa gitu. Tapi yang pasti dia adalah konstanta gitu kira-kira. Oke, lanjut.
Nah, nanti kita akan mengetahui sifat dan aturan integral. Jadi ini adalah salah satu bagian yang penting juga karena ini akan menjadi dasar ketika kita mengerjakan soal-soal. Jadi kita harus paham dulu bentuk umumnya seperti apa, sifat dan aturan integralnya gimana gitu. Jadi langsung aja ke yang pertama, yaitu integral bilangan konstan. Nah, integral bilangan konstan. Kalau misalnya kita berbicara tentang bilangan konstan ini, nah, berarti itu dia tidak ada variabel. Maksudnya tidak ada variabel itu gimana? Nah, jadi kan kita tuh taunya 2x, 5y, 10z gitu. Ini yang ada z, y-nya itu nggak ada. Makanya dia disebut dengan integral konstan. Jadi gimana caranya kalau misalnya kita ketemu soal yang dia tuh nggak ada variabel x, y, z-nya gitu di depan koefisiennya gitu. Caranya adalah ini contohnya ada contoh nih kan ya, integral 8 dx. Nah, kalau kita mau ngeintegralin berarti sebenarnya dia ada x-nya. Cuman dia waktu diturunin dia itu pangkatnya 0, makanya tinggal sisanya 8 gitu kan ya. Berarti kalau mau ngintegralin berarti kita bikin menjadi 8x ditambah c gitu. Karena dia ada integralnya di sini kan. Itu juga di sini juga gitu. Jadi kalau misalnya minus 15 ini jadinya minus 15 x ditambah c. Karena sebenarnya nih ya, coba nih kita turunin nih. Kan katanya integral tuh anti turunan tuh. Berarti kalau misalnya 8x tambah c itu kita turunkan, berarti kan sebenarnya menjadi 8 kali 1 pangkat x 1 minus 1 kan ya. Berarti 8 pangkat x pangkat 0 tambah c-nya kan udah 0 tuh. Konstanta kan kalau diturunkan jadi 0. Berarti 8 kali 1 ditambah 0. Berarti kan 8. Sama kan? Nah, jadi kalau kita mau membalikan dia ke dalam fungsi yang udah diturunkan tadi, nilai yang udah diturunkan tadi, caranya adalah tinggal ditambah nilai x, terus jangan lupakan konstantanya di belakang. Gitu. Itu juga untuk 2/3 gitu. Kita tinggal tambah x dan tambah konstanta gitu. Terus lanjutannya yang kedua tadi kan udah integral bilangan konstan. Nah, sekarang adalah integral fungsi pangkat. Jadi ketika kita menemukan soal yang ada perpangkatan di dalam untuk mengintegralkan perpangkatan, berarti kita perlu tahu bahwasanya integral perpangkatan itu kita harus mengenal ini akan ditambah dengan 1, dan yang tadinya jadi pangkat itu akan menjadi koefisien tapi dalam bentuk 1/n tambah 1 gitu. Jadi nanti 1/n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1. Nih yang ini gitu ya, ini sama yang ini gitu. Jadi pokoknya ketika dia ada x pangkat n berarti dia jadinya 1/n yang di pangkat ini. Jadi di sini ditambah dengan 1 dikali x pangkat n pangkatnya yang tadi di soal yang mau diintegralin, ditambah 1 ditambah konstantanya jangan lupa gitu. Karena kalau konstanta ini lupa biasanya tergantung dosen juga sih. Ada beberapa dosen yang kayaknya nggak apa-apa gitu, tapi biar nggak salah atau pengurangan nilai, jadi mending konstantanya tetap ditulis karena itu salah satu bentuk notasi matematika dalam integral gitu. Jadi tidak boleh dilupakan untuk penulisan konstantanya gitu. Terus lanjut, jadi ada contoh soalnya nih. Nah, contoh soalnya ini sebenarnya gampang ya. Jadi langsung aja. Jadi misal ada x pangkat 5 gitu kan ya. Berarti kalau x pangkat 5 karena tadi untuk bentuk umumnya itu adalah 1/n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1. Nah, berarti kita terapkan aja bentuk umum ini ke dalam itu tadi soal yang ini. Jadi kan dia 1, ini kan n-nya nih, n, ini n kan ya. Nah, berarti 1/5 tambah 1 x pangkat 5 tambah 1, jangan lupakan konstanta. Terus jadi 1/6 x pangkat 6 tambah c. Nah, gimana kalau misalnya dia dalam bentuk pembagian gitu? Nah, kalau dalam bentuk pembagian kita kan sebenarnya udah belajar nih di logaritma juga ya. Logaritma juga ada nih kayak gini nih. Limit juga ada.
Terus juga perpangkatan, kalau misalnya dia pangkatnya dibagi gitu, misal ada pangkat X pangkat N, terus ada X pangkat M, nah ini diubah aja jadi X pangkat N kurang M. Nah tapi kita perlu penyesuaian juga, jadi ini yang ini basisnya, yang ini tuh harus sama, jangan nanti X pangkat 7 per Y pangkat 3 terus kita kurangin X pangkat 7 dikurang 3, itu nggak bisa gitu. Jadi kalau kayak gini dia langsung aja, nanti jadinya X pangkat 7 kurang 3 terus X pangkat 4, jadi 1/5 X pangkat 4 ini nanti pakai rumus yang tadi, yang ini, yang 1/n tambah 1 dikali X pangkat n tambah 1. Nah kalau kita ketemu akar, gimana? Kalau ketemu akar itu usahakan kita ubah akar tersebut ke dalam bentuk perpangkatan. Jadi kan kalau misalnya akar tuh kan pangkatnya setengah kan ya, tapi sebenarnya akar itu nggak cuma akar pangkat 2, jadi ada akar pangkat 3, ada akar pangkat lainnya. Nah itu gimana? Kalau kayak gitu itu tetap juga pakai cara yang sama, itu kita buat dalam bentuk perpangkatan biasa. Perpangkatan, jadi kan pangkatnya 1/3 kalau dia akar pangkat 3 gitu kan ya, berarti kan akar X pangkat 1/3 misal di sini kita ubah misal 1/3. Nah berarti nanti 1/1/3 ditambah 1 dikali X pangkat 1/3 ditambah 1. Jadi nanti kalau kayak gini, ini kan jadinya 4/3 kan ya, terus nanti dia jadinya X pangkat 4/3 gitu, terus nanti jadinya 4/3 X ini jadinya 3/4 X pangkat 4/3 gitu. Terus nanti ditambah konstanta, ini jangan lupakan konstantanya juga. Terus nanti jadinya, ini kan bisa kita ubah nih, bisa jadi X pangkat 4/3 kan bisa kayak gini juga nih, jadi yang kayak X akar X gitu juga bisa. Jadi menyesuaikan, nggak bisa nih kalau pangkatnya 3 ya, jadi kayak menyesuaikan aja gitu. Ini contoh kalau misalnya pangkatnya 3 gitu, tapi yang di sini contohnya karena pangkat 2, jadi dia perpangkatan 2 kan, terus kan ini 3 pangkat 2 ini kan sebenarnya bisa dipecah tuh, jadi X pangkat 1/2 dikali X pangkat 2/2 ya kan. Nah jadi kan ini X pangkat 1/2 itu kan adalah akar X dikali X, jadi X akar X, makanya di sini bisa muncul X akar X gitu kira-kira. Nah terus lanjutannya yang terakhir, soal terakhir itu adalah ini 1/2 akar X pangkat 5 gitu ya. Berarti ini kita ubah, ini duanya ini ya akar pangkatnya ya, jadi akar pangkat 2 dari X pangkat 5 gitu, berarti 1/5 X pangkat 5/2. Jadi gini, ketika kita punya akar nih, akar misal X pangkat M, akar pangkat N dari M, X pangkat M gitu, berarti X pangkat M per N, jangan kebalik, jangan N per M, pokoknya yang di dalam itu jadi pembilang, terus yang di luar itu jadi penyebut gitu. Jadi nanti tinggal dioperasikan aja seperti biasa. Terus lanjut, nah nanti ada integral fungsi 1/x. Nah kalau kita menemukan soal dia ada 1/x, ya berapapun x-nya itu bisa dia dalam bentuk fungsi kayak x kuadrat tambah 5, 2x tambah 10, atau dia dalam bentuk nilai, itu kita langsung membuatnya dalam bentuk len gitu. Jadi dia adalah salah satu bentuk spesial atau bentuk istimewa gitulah istilahnya, dan ini harus diingat gitu, siapa tahu kita ketemu soal kayak gini nanti. Jadi nih misal 1/x ya, nah kenapa sih dia bisa diubah dalam bentuk len? Karena gini, 1/x itu kalau misalnya kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan, kayak kita bikin akar jadi bentuk perpangkatan kan, jadi X pangkat minus 1. Kalau kita integralin, nanti integral 1 per minus 1 tambah 1 dikali X pangkat minus 1 tambah 1, ini kan berarti jadinya 1/0 X pangkat 0 ya kan ya. Nah 1/0 ini kan dia tidak terdefinisi, jadi dia nggak bisa pakai konsep kayak gitu, jadi konsepnya langsung ke dalam bentuk len, jangan lupakan tambah konstanta gitu kira-kira. Terus lanjut, nah terus nanti ada integral bentuk pangkat bilangan natural atau EMX gitu ya. Nah yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ketika kita menurunkan, jadi kan kita punya ini fx sama dengan e pangkat mx, terus kita menurunkan turunan dari natural pangkat mx. Yang kita turun itu bukan mx nya tapi m nya aja,
dikali E pangkat MX tetap. Jadi ini dijadiin koefisien daripada si E-nya itu gitu. Nah, jadi makanya ketika turunannya kayak gini, berarti gimana caranya kalau misalnya kita mau membuat dia menjadi bentuk integral. Berarti kan kalau misalnya E MX pangkat DX itu diintegralin jadi 1 per M E pangkat MX gitu aja. Jadi dia nggak ada tambah 1, itu nggak ada. Kenapa? Karena dia bilangan natural gitu, dia bukan bilangan biasa gitu. Logaritma, sebenarnya kita juga udah pernah kayak belajar logaritma natural gitu-gitu kan ya. Sebenarnya itu angkanya E-nya itu nilainya sama gitu. Terus nanti ada yang namanya aturan operasi integral. Nah, aturan operasi integral itu berarti berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, atau aturan-aturan lainnya yang tadinya di sifat itu kita bahas satu-satu, tapi kalau di aturan operasi integral ini mungkin akan ada sedikit modifikasi. Jadi dalam satu soal itu dia misal ada 2 sifat atau 2 aturan integral gitu, dan itu harus kita kepahami juga gitu. Jadi misal integral atas penjumlahan atau pengurangan fungsi tertentu itu sama dengan penjumlahan atau pengurangan integral atas masing-masing fungsi. Jadi misal integral atas perkalian suatu konstanta gitu kan ya, itu sama aja dengan perkalian konstanta tersebut dengan integral atas fungsi itu. Jadi misal ada integral dari fx plus minus gx dx, nah itu bisa dipisah jadi integral fx dx dan integral gx dx. Berlaku juga kalau misalnya dia nanti ada nilai k-nya di depan fx-nya. Contohnya gimana tuh? Misal nih, kita ketemu soal kayak gini. Integral dari x pangkat 3. Misal 6x pangkat 3 ditambah 3. Nah, ini itu bisa kita keluarin jadi kayak gini nih. Jadinya 2 dikali 3x pangkat 3 ditambah 3 dikali 2x pangkat 3 ditambah 1. Nah, yang si 3 ini sebenarnya kan itu adalah yang k ya. Ini kan k ya. Berarti ini bisa kita ubah menjadi 3 integral 2x tambah 2x pangkat 3 tambah 1 gitu. Jadi kira-kira contohnya seperti itu. Terus lanjut, ya ini juga ada contohnya ya sebenarnya. Nah, langsung aja. Berarti integral x pangkat 3 dikurang x kuadrat minus akar x per x. Nah, itu gimana caranya? Nah, caranya adalah kita ubah dulu yang kayak gini ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dioperasikan. Nah, kalau ini ya ini kan sebenarnya bisa dipecahkan. Ini kan jadinya x pangkat 3 per x dikurang x kuadrat per x dikurang akar x per x. Nah, kan ini sama nih, x sama x. Ya udah langsung kurangin aja, berarti pangkat 2. Terus ini pangkatnya 1. Nah, kalau akar x kan berarti ini adalah x pangkat 1/2 dikurang 1 berarti minus 1/2 dx. Baru kita integralin. Nah, integralnya berarti kalau dia pangkatnya 2 berarti nanti jadinya 1/2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1. Kalau x berarti nanti 1/1 tambah 1 kali x pangkat 1 tambah 1. Kalau ini berarti nanti jadinya 1/1 min 1/2 dikali x pangkat min 1/2 tambah 1 gitu. Nah, pokoknya nanti hasilnya jadinya seperti ini gitu. Terus ada juga soal yang kedua itu yang ini ya, 2x kuadrat minus 5x tambah 6. Nah, ini kan bisa nih kita keluarin nih 2x kuadrat terus ada 5x ada plus 6 gitu kan ya. Nah, ini kalau ada 2x kuadrat, 2-nya itu misalnya bisa keluarin, koefisien itu bisa kita keluarin. Ini juga 5 juga bisa kita keluarin dari integralnya. Jadi kita cuma ngintegralin x itu juga bisa. 6 dx itu kan, 6 itu kan tadi integral bilangan konstan kan ya. Berarti nanti hasilnya adalah 2/3 x pangkat 3. Kenapa bisa 2/3? Karena tadi kan ada 2 tuh. 2 dikali 1 per n-nya kan 2 nih, n-nya 2. Berarti 2 tambah 1 kan 3. X pangkat 2 tambah 1 3 gitu. Makanya jadinya kan dikalikan ini 2/3 x pangkat 3. Nah, ini berlaku juga untuk ini, berlaku juga untuk ini gitu. Dan jangan lupakan konstantanya. Terus yang di bawahnya ini dia itu len ya. Kenapa pakai len? Karena ada 1/x tuh, jangan lupakan. Nah, jadi di sini itu dia 3x ditambah 1/3 x dx gitu. Nah, karena ada angka 3 nih di sini, kita langsung keluarin aja. Jadi kan 3x dx ditambah 1/3 integral 1/x
dx gitu. Nah karena ada 1/x berarti kita pakai ln. Nah tapi yang boleh di depan koefisien ini cuman nilainya aja, jadi dia tidak diikuti dengan variabel x, y, z ataupun variabel-variabel lainnya gitu. Terus kalau misalnya ada contoh tentang bilangan natural, nah misal ada 3e min 2x ditambah 3/7, 7x. Nah berarti bisa kita keluarin, jadinya 3e minus 2x, berarti 1 per minus 2e pangkat minus 2x ditambah 3/7 ln x tambah 7. Kenapa pakai ln? Karena kita mau mengeluarkan ini menjadi 3/7 integral x, integral 1/x gitu. Ini juga 3x kuadrat minus 7x pangkat 5. Ini 3 sama 7 nya bisa keluar dari integralnya, terus nanti x kuadrat sama x pangkat 5 gitu.